Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau review dikit-dikit variety show Korea yang lagi booming gitu. Nah, biasanya setauku teman-teman suka lihat kayak apa namanya Running Man ya kalau variety show di Korea. Sekarang itu ada variety show yang lagi naik daun banget menurutku. Aku mau share dikit tentang ini soalnya menurutku topiknya itu juga bagus gitu loh variety show-nya. Ya dari TV show kita bisa belajar gitu lah intinya. Nah, TV show yang aku mau bahas ini apa? Pertama, 오은영의 금쪽 삼당소 sama 요즘 육아 금쪽 같은 내 새끼. Nah, ini variety show-nya tentang apa? Yang 요즘 육아 금쪽 같은 내 새끼 itu mereka tuh bahas seperti anak yang bermasalah ya bilangnya. Kan namanya melihara, kok melihara, melahirkan anak, kita harus melihara dengan paling terbaik kan seperti itu. Itu nggak gampang kan, seperti yang dipikirkan ketika dilakukan tuh nggak berjalan mulus gitu loh. Kita nggak bisa mengerti kenapa ini anaknya kenapa kayak nakal, masalahnya apa. Nah, kita tuh mendapat bantuan dari namanya Ounyong Baksa ini. Dia kan profesional dalam hal seperti ini. Dia membantu membantu permasalahannya itu seperti apa, orang tuanya tuh sebenarnya harus kayak gini, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa membesarkan anak itu nggak gampang. Dan bagi yang orang tua yang kesusahan di sini itu mendapatkan bantuan profesional gitu. Contohnya itu seperti ada anak yang apa namanya suka, kan sekarang lagi zaman kayak itu kan main game itu pakai uang gitu. Anak kecil masih SMP atau SD gitu udah pakai uang orang tuanya kayak gesek diem-diem untuk main game HP pakai 6 juta won. 6 juta won itu sekitar kayak 70 juta rupiah. Nah, itu kan sebenarnya masalah besar banget kan. Ini permasalahannya seperti apa? Orang tuanya harus seperti ini, dibahas seperti itu. Jadi dari TV show kita bisa melihat, oh misalnya kalau udah punya anak, kita eh, nggak usah ragu ke namanya itu psikiater ya, psikolog. Kita bisa ke sana minta bantuan yang profesional. Jangan selalu kayak kita pikir sendiri gitu loh. Oh kita harus kayak gini. Ini anaknya nggak boleh kayak gini. Sebenarnya kan kita kebanyakan itu kayak pertama kali baru punya anak atau ya mungkin anak kedua anak ketiga baru seperti itu kan nggak bisa profesional ya anggapannya. Sedangkan kita mendapat bantuan psikolog, dia itu udah profesional tentang hal itu gitu loh. Nah, tapi mungkin banyak yang kayak mikir gitu loh, hah ke psikolog kayak kesannya itu kayak dipandang kurang baik ya biasanya. Tapi itu sebenarnya menurutku itu pandangan yang salah gitu loh. Psikolog itu harus penting, dan kalau ada masalah kita harus ke sana bukan karena ada gangguan mental atau apa seperti itu, seperti kita punya penyakit batuk atau apa penyakit jiwa ya ngomongnya kayak depresi atau apa, itu semuanya itu juga salah satu penyakit gitu loh menurutku, dan itu bisa disembuhkan dengan cara kita ke psikolog gitu. Nah di variety show ini dibilang seperti ini, bunje ainun opta 양육에 문제가 있을 뿐. Itu maksudnya apa? Nggak ada salah satu pun anak yang bermasalah. Adanya itu permasalahan di orang tuanya yang ngomongnya, yang membesarkannya, memeliharanya itu yang salah. Soalnya anak kecil tuh tahu apa sih seperti itu kan? Namanya anak kecil itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Pasti ada sumbernya kenapa dia jadi seperti itu, kenapa ada permasalahannya. Kan mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu gitu loh. Mungkin karena orang tuanya terlalu baik, anaknya bisa jadi lebih sewena-wena atau seperti itu, atau kebalikannya. Karena orang tuanya terlalu keras, anaknya jadi kayak pendiam, kayak gak susah untuk bergaul dengan teman-teman, kayak sedikit kelihatan sulit bergaul gitu loh pokoknya. Nah, seperti itu. Dan untuk yang kedua, yang aku mau bahas, namanya itu 오은영의 금쪽 삼당소간. Yang ini versinya lebih ke artis, orang yang udah dewasa, udah bukan anak-anak lagi kayak gitu. Di variety show yang ini banyak banyak banget artis yang teman-teman pikir udah happy, sukses seperti itu, tapi ternyata dia juga ada kesusahan dalam mental gitu loh. Depresi, udah sukses, uangnya banyak, dalam apa semuanya udah terlihat itu kayak
udah apa namanya tercukupi, tapi masih ada yang kurang gitu loh. Akhirnya dia ke psikolog, ke Profesor Ounyong ini, dia kayak dapat konsultasi seperti itu. Nah, contohnya tuh siapa? Banyak banget sih sebenarnya artis yang terkenal. Contohnya kayak Sia Junsu ya. Sia Junsu yang teman-teman suka banget itu juga masuk ke sini. Terus ada Song Minho. Song Minho kan sekarang lagi naik daun banget. Terkenal dalam berbagai bidang. Artis, pinter nge-rap, pinter nyanyi, grupnya, boybandnya itu sukses, dan pinter gambar. Gambarnya udah go internasional. Tapi di lain pihak, dia itu juga depresi gitu loh. Nah, itu dia ke sini, ke Profesor Ounyong, dapat konsultasi untuk permasalahannya apa, seperti itu. Nah, kalau kita dilihat dari TV show lain, dia itu kelihatan bahagia sebenarnya. Tapi di lain pihak, ternyata tuh ada kesakitannya sendiri seperti itu. Nah, namanya pekerjaan artis tuh sebenarnya menurutku tuh nggak gampang sih. Pasti ada kayak namanya itu eh, beda dengan layar gitu loh. Di layar dia kelihatan bahagia, belum tentu aslinya tuh bahagia juga. Pasti ada namanya depresi. Tapi depresinya tuh karena apa? Itu sebenarnya tuh semuanya tuh berbeda. Kita nggak bisa kayak ngomong karena dia karena gini seperti itu. Ketika kita lihat apa namanya variety show ini, nah jawaban yang kita nggak perkirakan itu dijawabin sama Profesor Ounyong ini. Jadi menurutku itu kayak asik banget. Kalau teman-teman lihat gak bakal nyesel menurutku. Kayak variety show yang membuat kita lebih upgrade gitu loh. Kita bisa kayak apa namanya, gak, ya mungkin namanya variety show yang komedi juga pasti asik. Tapi di komedi ini bukan komedi, tapi seperti yang ini menurutku tuh membuat kita lebih upgrade, punya pemikiran yang lebih mendalam seperti itu. Contohnya kok kenapa bisa depresi? Depresi itu belum tentu karena kita kayak kesepian atau apa, itu belum tentu juga. Bisa aja kalian nggak ada apa-apa, nggak ada permasalahan apa-apa, tapi tiba-tiba depresi. Itu aku lihat banyak banget seperti itu. Jadi ya pokoknya itu kita bisa lihat tuh salah satu penyakit dan kita butuh bantuan psikolog yang hebat gitu loh anggapannya. Sehabis aku melihat apa namanya variety show seperti ini, aku juga jadi berpikir kalau ada kayak kesulitan dalam mental, terus kita pergi ke rumah sakit psikolog itu bakal sangat membantu gitu. Nah, dua TV show ini bisa kalian lihat di channel A. Channel A. Channel A. Nah, seperti itu. Untuk TV show yang aku review hari ini, lebih ke TV show yang kita bisa lihat lebih mendalam daripada komedi gitu ya. Aku sangat recommended ini ya guys ya. Nah, dua TV show ini di host sama siapa? Dari tadi aku membahas namanya Oh Unyong kan. Nah, Oh Unyong Baksa ini lagi naik daun banget guys. Karena dua variety show ini dia benar-benar naik daun. Nah, Oh Unyong Baksa ini siapa? Seperti namanya Baksa itu profesor. Nah, aku sekalian ngajari bahasa Korea nih. Baksa profesor. Artinya aku sambil lihat laptop ya. Aku bukain Wikipedia ya anggapannya. Wikipedia tentang Oh Unyong. Nanti aku cantumkan di sini. Klik gitu. Nah, teman-teman bisa lihat. Onyong Baksa itu siapa? Aku lihat ya sekarang. Dia lahir tahun 1965, bulan 9, tanggal 9. Naiknya. Umurnya 56 tahun ini. Dia lahir di Seoul dan S1 di Yonsei University, jurusan EKDH, jadi dokter. Dan dia melanjut S2 di Yonsei University lagi, jurusan psikiater atau psikolog. Aku kurang tahu perbedaannya ya untuk Indonesianya. Bagi teman-teman yang tahu bisa komen di kolom juga ya. Bedanya psikiater sama psikolog. Ya pokoknya S2 jurusan itu di Yonsei University. Dan dia lanjut S3 di Korea University, jurusan sama, psikiater sama psikolog. Jadi dia udah lulus sampai S3, lalu ya udah profesional lah. Apalagi tentang anak-anak yang masih membesar, kan kita tuh sulitnya menebak. Namanya anak kecil kok kayak gini tuh kenapa ya, itu sulit banget kan menebak. Nah makanya kita harus butuh bantuannya yang ahli di dalam sana, seperti itu. Nah sekarang Profesor Ounyong ini sangat dikenal sebagai kayak ahlinya anak-anak gitu loh. Jadi banyak sekali artis kalau yang udah berkeluarga, punya anak,
merasa anakku ini kenapa ya, misalnya sering cekcok sama orang tuanya atau apa, selalu dibawa ke Profesor Onyong ini dan dikasih jawabannya sangat masuk akal gitu loh. Kalau aku denger jawabannya tuh kayak bener ya, karena gini ya, seperti itu. Oke, intinya pesanku ya, kalau menurutku, bagi teman-teman yang sekarang merasa kayak kesepian, kesusahan, atau ada sesuatu yang kosong seperti itu, jangan malu-malu pergi ke psikiater atau psikolog atau ahlinya. Mungkin teman-teman banyak yang mikir, buat apa ke sana? Cuman cerita-cerita aja kok, dikasih obat tidur, cerita, apa gunanya? Nah, sebenarnya tuh, walaupun cuman cerita, itu sangat penting, guys. Nah, kan teman-teman tuh banyak yang penasaran, kenapa di Korea tuh banyak yang depresi, terus akhirnya berpikiran buruk seperti itu. Kalau menurutku sih, aku kan pernah tinggal di Indonesia cukup lama, di Korea juga cukup lama. Mungkin kalau perbedaannya, di Korea tuh tuntutannya tuh tinggi banget. Dari kecil udah belajar, 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 udah diforsir untuk sukses ya ngomongnya, sukses, stres, udah dari kecil tuh berkompetisi terus gitu loh. Harus anak kecil sekolah, terus pulang masih les, masih belajar lagi, masih les apa, matematika, terus les taekwondo, mari les taekwondo, les apa, Inggris, seperti itu. Banyak lah, tuntutannya tuh banyak banget gitu loh. Tapi kan anak kecil tahu apa, disuruh ya ikut seperti itu. Dan stresnya numpuk, akhirnya jadi depresi seperti itu kan. Kalau menurutku itu juga ada, dan kompetisinya itu sangat tinggi di Korea. Nah, kalau seperti yang dibedakan, kalau menurutku aku pas di Indonesia tuh kayak lebih santai, banyak free time-nya, lebih sering main sama teman-teman. Tapi di Korea itu waktu seperti itu menurutku tuh jauh lebih sedikit seperti itu. Mungkin kalau semoga ini menjawab apa ya, pemikirannya teman-teman tentang kenapa orang Korea banyak yang depresi atau apa seperti itu. Mungkin karena ya intinya ya karena tuntutannya yang tinggi dan sama kompetisi yang sangat tinggi. Jadi ya seperti itu dah. Nah, terus kayak artis-artis kan banyak yang ngomong, kenapa artis-artis banyak yang berpikiran nggak baik, akhirnya ya ya tahu sendirilah. Itu mungkin karena menurutku tuh di Korea tuh hatersnya ya bisa dibilang jahat ya. Mungkin namanya haters semuanya jahat, tapi ya eh, kalau di Korea namanya manusia ya, gimana gimana artis juga pasti bisa melakukan kesalahan atau apa, melakukan kesalahan kecil atau apa, itu dipandang seperti kayak manusia yang sangat-sangat bersalah gitu loh, yang mau ngangkat muka itu udah kayak susah, udah kayak mau kemana-mana kan udah artis namanya ya, dipandang sama semua orang. Jadi kayak stresnya tuh pasti lebih tinggi banget lah menurutku itu seperti itu. Oke, pesanku hari ini aku review tentang dua channel ini juga. Sebenarnya tuh lebih ke bagi teman-teman yang depresi, kesepian, perasaannya nggak enak atau gimana, itu kayak jangan malu untuk ke psikiater atau psikolog karena dia profesionalnya tentang itu, kita bisa mendapatkan bantuan gitu loh. Dan aku berharap teman-teman tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Kan teman-teman biasanya kalau sakit batuk rumah sakit, luka sini ke rumah sakit, apa ke rumah sakit. Tapi kalau seperti kesepian, depresi, itu kayak banyak yang meremehkan. Dan kalau mau ke psikolog atau psikiater, itu banyak yang berpikiran kayak kurang baik seperti itu kan. Nah, menurutku teman-teman jangan malu tentang itu. Dan kalau emang perasaannya kurang baik, bisa langsung ke psikiater terdekat, psikolog terdekat seperti itu. Karena menurutku meremehkan hal seperti ini bakal berakibat dengan hal yang kurang baik seperti itu. Oke, untuk hari ini aku pesanku sampai di sini ya guys ya. Semoga teman-teman enjoy my video dan jangan lupa nonton TV show yang aku review hari ini di channel E ya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Bye bye.